Gerbang depan. Niat membunuh melintas di wajah Yun Xiao saat suaranya yang lembut terdengar di telinga Jiarong. Sebaiknya kamu tidak menyimpan dendam terhadapku. Beberapa orang yang tidak baik padaku masih hidup di dunia ini. Aku tidak ingin kamu mendapatkan hidup kamu kembali hanya untuk kehilangannya nanti. Ngomong-ngomong, tangan kananmu mungkin hanya bertahan 3 hari lagi. Jika kamu tidak menemukan hal-hal yang aku inginkan dalam 3 hari, itu akan benar-benar mati. Kecuali jika kamu dapat menemukan diri kamu sebagai penguasa alkimia tingkat 9. Kamu tidak akan pernah bisa membuat kerajinan lagi dalam hidup kamu. Suara Yun Xiao lembut tetapi memenuhi Jiarong dengan ketakutan, membuatnya menggigil hebat. Dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya dengan hampir histeris. 3 hari, aku bahkan belum pernah mendengar tentang sebagian besar bahan-bahan ini. Dan bagaimana aku tahu kamu tidak berbohong kepada aku? Dengan senyum tipis, Yun Xiao berkata, kamu adalah orang yang pintar. Dan aku yakin kamu akan menemukan jalan. Ramuan-ramuan dari daun white crescent bambu dan grey wall ginseng. Dan konsumsilah setiap pagi, siang, dan sore hari. Ini dapat mengurangi rasa sakit dari 3 titik akupuntur kamu dan juga memungkinkan tangan kanan kamu untuk hidup selama 2 hari lagi. Tapi hanya 2 hari. Jika kamu masih tidak dapat mengumpulkan cukup bahan dalam 5 hari, kamu tidak perlu datang kepada aku. Semoga berhasil. Jiarong merenungkan 2 herbal di benaknya, dan ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa Yun Xiao telah menghilang. Wajahnya menjadi gelap seketika dan dia tidak merasakan sakit sama sekali, bahkan ketika jari kirinya mencubit dagingnya. Dia hanyalah anak biasa, bukan seorang pejuang atau seorang alkemis. Namun mengapa aku merasakan ketakutan yang menggigil di hadapannya? Jiarong langsung merasa malu dan marah saat dia menggeram dalam hati. Aku akan membiarkanmu menjadi liar selama beberapa hari lagi. Ketika aku mendapatkan solusinya, aku pasti akan mencabik-cabik kamu. Akademi Jalan Li Yun Xiao. Dia berjalan menuju kertas bernoda ingus, lalu malu dan kesal. Di bawah tatapan heran yang lain, dia mengambilnya dengan wajah memerah, lalu membungkusnya dengan kain yang dia tarik dari suatu tempat dan memasukkannya ke dalam tasnya. Kerumunan di sekitarnya menundukkan kepala karena mereka semua merasakan kemarahan dan niat membunuh yang memancar dari tubuhnya. Beberapa sangat ketakutan sehingga mereka berhamburan, tidak berani melihatnya lagi. Di dalam kantor mewah di lantai 3 menara alkemis, itu adalah 10 kati akar bangau roh dan teratai naga Phoenix putih yang diminta Perdana Menteri Lan Hong. Mereka sangat berharga. Bawa mereka segera ke tanah milik Perdana Menteri dan serahkan padanya secara pribadi. Liang Wenyu dengan hati-hati memberitahu Lu Yao. Akar bangau roh teratai naga Phoenix putih. Lu Yao membeku sejenak dan bergumam. Jadi 2 hal ini memang ada. Ada apa yang kamu gumamkan? Liang Wenyu bertanya, mengerutkan kening. Lu Yao buru-buru kembali ke akal sehatnya. Maafkan aku, Tuan Liang, aku terganggu. Baru saja seorang remaja memberi aku daftar materi dan meminta aku untuk mencarikannya untuknya. Tetapi aku tidak tahu apa-apa. Aku pikir dia hanya main-main dengan aku. Di antara mereka adalah Aka Spirit Crane dan White Phoenix Dragon Lotus. Seorang remaja. Liang Wenyu tenggelam dalam pikirannya sejenak. Kedua herbal ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan para warrior. Di mana daftarnya sekarang? Aku memberikannya kepada Tuan Jiangrong ketika dia meminta aku untuk datang ke sini, dan dia telah mengembalikannya kepada remaja itu. Jawab Lu Yao hati-hati. Oh, Liang Wenyu sedikit kecewa. Apakah kamu ingat apa lagi yang ada di daftar? Lu Yao mencoba yang terbaik untuk mengingat. Bunga hantu bulu tinta, buah nektar vakum, bunga siwa, kuncup peri. Saat dia membaca materi di daftar satu persatu, ekspresi Liang Wenyu berubah dari ragu menjadi terkejut, lalu kaget dan akhirnya kosong. Ada beberapa hal tetapi aku tidak dapat mengingatnya. Alis indah Lu Yao menyatu. Lagi pula dia hanya melihat sekilas daftar itu dan sungguh menakjubkan dia bisa mengingat begitu banyak dari mereka.
Liang Wenyu kembali sadar, lalu buru-buru mengeluarkan selembar kertas dan menuliskan semua materi. Apakah remaja itu meninggalkan nama atau informasi kontaknya? Lu Yang menggelengkan kepalanya, hatinya dipenuhi kejutan. Siapa remaja ini? Mengapa Lord Liang begitu memperhatikannya? Tuan Liang, dia bertanya dengan hati-hati. Aku telah bekerja di Asosiasi Alkemi selama lebih dari 3 tahun, tetapi mengapa aku belum pernah mendengar tentang hal ini? Melihat daftar yang tidak lengkap, Liang Wenyu menghela nafas. Ada beberapa herbal dalam daftar yang belum pernah aku dengar. Tetapi ketika mereka disatukan, mereka memberi aku kesan bahwa mereka akan membuat ramuan yang sangat kuat, yang sangat bermanfaat bagi para pejuang yang ingin meningkatkan basis kultivasi mereka. Bahkan Tuan Liang belum pernah mendengar tentang mereka. Lu Yang menutupi bibir merahnya dengan tangannya karena terkejut. Ekspresi tidak percaya di matanya. Tuan Liang, mungkinkah daftar ini penuh dengan omong kosong? Liang Wenyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kombinasi dari beberapa herbal sangat misterius, sehingga aku tidak dapat mengetahui hubungan di antara mereka dalam waktu singkat. Jika remaja itu datang lagi lain kali, pastikan kamu menemukan cara untuk mempertahankannya dan beritahu aku secepat mungkin. Ya Tuan Liang. Dengan kaget dan gelisah, Lu Yang mengambil tas penyimpanan dan pergi. Bahan-bahan itu relatif sulit ditemukan oleh Jiang Rong. Aku tidak bisa mengandalkan dia sepenuhnya. Aku harus mencari jalan lain, pikir Yun Xiao dalam hati sambil berjalan sendirian. Melihat cincin penyimpanan di tangannya, dia mengirimkan secercah perasaan ilahi ke dalamnya. Bagian dalamnya penuh dengan segala macam hal. Apa campur aduk ini? Bahkan afrodisiak. Oh, aku ingat sekarang. Aku diam-diam membelinya terakhir kali, tetapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk menggunakannya. Dia membuang botol kecil dan mengeluarkan pedang hitam besar. Sedikit terkejut dengan beratnya. Ini adalah satu-satunya hal yang berguna. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan senyum pahit. Beratnya 32 kati dan 7 tel. Aku hampir tidak bisa mengangkatnya. Betapa aku merindukan pedangku, pembunuh bintang. Aku bertanya-tanya di mana itu sekarang. Ya, aku akan menggunakannya sebelum aku membuka ke-7 cakra. Yun Xiao membawa pedang berat di bahunya dan mulai menyusuri jalan menuju jalan akademi. Ketika aku telah memadamkan ki primordial aku akan membuat senjata untuk diri aku sendiri. Pada saat dia tiba di akademi, dia sudah terengah-engah karena kelelahan. Mang Kei Chen, Fatty Han, apakah kamu menyapaku di gerbang? Di gerbang depan Akademi, Chen Sen dan Han Bai yang dekat dengannya mondar-mandir dengan cemas dalam lingkaran. Dari mana saja kamu, Tuan Muda Yun? Chen Sen berteriak saat melihat Yun Xiao. Kami mencarimu kemana-mana tapi tidak bisa menemukanmu. Skyny Chen, apa yang kamu coba lakukan? Suara keras tiba-tiba terdengar dan kemudian Du Feng berlari keluar dari belakang Chen Sen. Menatapnya dengan senyum muram saat dia berkata, jangan bilang bahwa kamu ingin menentang Bos Lan. Wajah Chen Sen berkedip sambil menggertakkan giginya. Dia berkata, berhentilah mengintimidasiku atas nama tuanmu. Aku hanya menyampaikan pesan guru Lo. Tuan Muda Yun, kelas selanjutnya. Diam! Du Feng memotong kata-katanya dengan teriakan keras sambil melemparkan dirinya ke Chen Sen. 5 jari yang meraih tenggorokannya seperti cakar elang. Wajah Chen Sen jatuh saat dia melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Du Feng sudah menjadi prajurit maga yang telah membuka 4 cakra dengan kekuatan yang jauh lebih kuat darinya. Jangan terlalu memaksakan diri, Du Feng. Han Bai yang menonton dari satu sisi tidak tahan lagi dan melangkah maju untuk memukul cakar elang Du Feng dengan pukulan keduanya adalah prajurit maga yang telah membuka 4 cakra. Jadi mereka memiliki kekuatan yang sama. Akibatnya tubuh mereka tersentak ketika perselangan mereka bertabrakan dan bunuh pada saat yang sama. Jangan berani menyerang lagi, Fatty Han. Seorang pria muncul di samping Du Feng dengan tangan terlipat di dada. Dia berkata dengan bangga, aku, Luo Jie, baru saja membuka 5 cakra minggu lalu dan aku khawatir tidak memiliki siapapun untuk berlatih. Baiklah Fatty Chen, aku akan menggunakanmu sebagai targetku sekarang dan melihat seberapa lebar jarak antara seseorang yang telah membuka 4 dan 5 cakra.
Hahaha, kesenjangannya adalah kamu bisa merontokkan semua giginya hanya dengan satu pukulan. Du Feng tertawa dan menunjuk Chen dan Han. Aku akan memberimu 3 menit untuk keluar dari sini. Saat ini banyak siswa telah berkumpul di sekitar gerbang. Semua ingin menonton bagaimana adegan itu akan dimainkan. Mereka semua memberi isyarat dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Wajah Chen dan Han berubah menjadi marah karena marah. Tiba-tiba dari belakang mereka terdengar suara dingin. Qin Rushu, aku ingin melihat bagaimana kamu membuat kami keluar dari sini. Dia melanjutkan dengan marah. Aku akan memberitahu Yun Xiao bahwa dia harus menghadiri sesi kelas guru Luo berikutnya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Wajah Du Feng dan Luo Ji berkedip karena mereka tidak mampu menyinggung sang putri. Menunjuk beberapa orang, Du Feng membentak, Skyny Chen, Fatty Han, dan kamu sampah, anggap dirimu beruntung kali ini. Ayo pergi. Dia melambaikan tangan dan hendak pergi bersama Luo Ji. Meskipun Luo Ji lebih kuat dari Du Feng, keluarga Du lebih kuat dari keluarga Luo. Karena itu dia masih dalam posisi rendah dalam kelompok Antek Lan Fei. Aku pikir itu sesuatu yang besar. Mengapa kamu harus membuatnya begitu misterius? Yun Xiao menyentuh hidungnya. Bahkan jika guru Luo tidak menghukumnya, dia telah merencanakan untuk berlatih di ruang gravitasi sendiri. Kenapa kamu ingin pergi begitu saja setelah membuat keributan? Du Feng berhenti, pupil matanya sedikit melebar. Apa? Kamu bajingan punya masalah? Yun Xiao meletakkan tangannya di gagang pedang yang berat dan berkata, aku tidak punya masalah, tapi aku hanya ingin melihat seberapa besar kesenjangan antara seseorang yang memiliki 5 cakra terbuka dan seseorang yang tidak memiliki cakra sama sekali. Du Feng, Rushu, dan yang lainnya tercengang. Lalu Rushu berseru, Yun Xiao, kamu... Hahaha, menarik. Du Feng menyalah Rushu sambil tertawa. Karena kamu ingin mati, aku tidak keberatan memenuhi keinginanmu. Begitu dia selesai berbicara, dia menendang ke tanah dan meluncurkan dirinya keluar, tertawa dan meninju kepala Yun Xiao. Beraninya bajingan ini membuat pernyataan besar. Hati Du Feng penuh dengan cemoohan dan cibiran, terutama ketika dia memikirkan status bergengsi Yun Xiao, cucu tertua dari keluarga Li, yang merupakan keluarga terkuat di militer negara bagian Tianshui. Pikiran untuk mengalahkan seseorang yang begitu istimewa membuatnya merasa sangat senang. Dan ketika tinjunya hampir mengenai sasaran, dia bahkan diambang orgasme. Hati-hati! Chen Zhen dan 2 lainnya berteriak. Sudah terlambat bagi mereka untuk menyelamatkan Yun Xiao. Rushu sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya dengan tangannya dan menjadi pucat. Yun Xiao hanyalah manusia biasa. Bagaimana dia bisa menahan pukulan dari seorang prajurit maga yang telah membuka 4 cakra? Bam! Semua orang mendengar bunyi gedebuk saat tubuh Du Feng tiba-tiba membeku di depan Yun Xiao. Tinjunya telah terlempar keluar dan menekan pelipis Yun Xiao. Namun wajah Yun Xiao tetap dingin seperti biasanya, tanpa rasa sakit sedikit pun. Ini tidak mungkin. Pupil Luo Ji mengerut saat dia menemukan dalam sekejap bahwa tinju Du Feng tidak mengenai wajah Yun Xiao, tetapi jaraknya setengah sentimeter. See you next chapter.